Satu, dua, tiga. Mahrudi. Lagi. Mahrudi. Sekali lagi. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Yeah. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modarnya sampai modarnya nggak ngerti. Gitu. Belum Anda menuding orang, ya kan? Periksa dulu diri sendiri, ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Tanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum. Lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Masif serang Jokowi. Bukannya mendapat simpati, Mahfud MD malah dikecam oleh banyak masyarakat yang menganggap aksi Mahfud MD tersebut sudah kelewat batas gitu loh. Lah kok bisa-bisanya terus-menerus menarasikan kebenciannya kepada Pak Jokowi terkait segala hal, jet lah dan lain sebagainya. Padahal di masanya dulu dia juga berbuat hal tersebut gitu loh. Saya kira benar ya yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul. Jangan melawan orang baik. Anda akan terima akibatnya. Nah, untuk video selengkapnya langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau kasih dia ini private jet? Terus seharusnya dia sebagai ketua MK nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi, ya harusnya dia tahu, teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat. Nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan. Sekarang kalau gue punya anak siket, anak gue siket misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama siket. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan.
Mahfud MD committed crazy. Ada orang janji mau gila gara-gara Jokowi. Dia ingin jadi gila biar lawan Pak Jokowi yang katanya gila. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah katanya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itu tempo saya naikkan. Saya katakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Memang luar biasa. Jokowi ini apa ya? Fenomenal gitu. Saudara bayangkan reputasi seorang Mahfud MD selama 10 tahun runtuh gara-gara Jokowi. Gara-gara dia marah di Pilpres kalah. Mahfud. Anda ini benar-benar dari waras kok bisa jadi kayak begini. Makanya Anda sendiri sudah sadar. Ya siapapun yang masuk ke politik, biar dia malaikat, dia berubah jadi setan. Anda yang ngomong. Sekarang Anda ngalamin. Ini kan luar biasa, Pak Mahfud. Ini fakta. Dan bayangkan, masyarakat terkejut-kejut melihat Anda berubah total. Perkataan Anda. Masalahnya hari ini zaman keterbukaan. Seperti Bapak Jokowi bilang, apa yang Anda pernah katakan ada rekamannya. Jadi ketika Anda mengatakan Anda mendukung, Anda melakukan hal-hal semacam apa yang Anda janjikan, tapi ketika Anda tidak lakukan, maka yang menghakimi Anda bukan manusia lain, yaitu perkataan Anda sendiri. Sama dengan semua elit PDIP. Sama dengan Megawati, dengan PDIP-nya. Dan banyak tokoh-tokoh lagi yang sembarangan berkata dan tidak konsisten. Bedanya kan cuma satu. Kalian semua pembenci Jokowi dengan Bapak Jokowinya. Satu apa? Kalau Bapak Jokowi itu konsisten. Ngomong A jadi A terus. Bekerja sampai seluruh bangsa ini melihat bukti nyata karya Bapak Jokowi. Nah kalau kalian ini apa? Cuma kesel, marah, makin iri, makin seakan-akan Bapak Jokowi menaruh bara di atas kepala, makin terbakar-bakar.